Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bakal memperluas perolehan akses informasi untuk kepentingan perpajakan. Dirjen Pajak menyebut perolehan akses informasi dilakukan dengan menambah cakupan data rekening produk uang elektronik tertentu hingga mata uang digital bank sentral. Dalam pengumuman itu disebutkan perluasan akses informasi untuk data rekening yang menjadi objek data baru itu akan diatur dalam rancangan Peraturan Menteri Keuangan yang mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Selain penambahan cakupan rekening keuangan, RPMK terbaru ini nantinya juga akan berisi pengaturan untuk mencegah duplikasi pelaporan AEOI CRS dan Crypto Asset Reporting Framework. Lalu pihak lembaga jasa keuangan juga akan diminta melakukan penyempurnaan aspek pelaporan, meliputi penguatan prosedur identifikasi rekening keuangan, penambahan jenis rekening keuangan yang dikecualikan, hingga penambahan informasi yang dilaporkan. Masyarakat saat ini bisa menggunakan LRT Jakarta rute Pegangsaan 2 di Kelapa Gading menuju Velodrome di Jakarta Timur dengan tarif hanya Rp5.000. Namun, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT LRT Jakarta, Sheila Indira Maharshi mengungkapkan tarif sebenarnya tanpa subsidi rute sejauh 5,8 km ini adalah Rp160.000. Sheila pun menjelaskan tarif LRT Jakarta saat ini untuk rute Pegangsaan 2 Velodrome yang dinikmati masyarakat sebesar Rp5.000 merupakan tarif yang sudah disubsidi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun tarif real sebesar Rp160.000 mencakup seluruh komponen biaya penyelenggaraan layanan seperti biaya operasional dan sistem pendukung lainnya. Sementara tarif yang dibayarkan publik adalah di mana pemerintah memberikan subsidi atau public service obligation yang menanggung sebagian besar biaya operasional. Sheila mengatakan tujuan utama LRT Jakarta adalah menyediakan transportasi publik yang terjangkau, efisien, dan berkelanjutan. Pemerintah menanggung selisih antara tarif keekonomian dan tarif yang dibayar penumpang melalui skema subsidi. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah tengah menggodok penetapan rancangan peraturan presiden atau RPRPres tentang penguatan logistik nasional. Erlangga menjelaskan strategi penguatan logistik nasional tersebut dirancang mencakup 3 strategi, yaitu pengembangan konektivitas infrastruktur, digitalisasi dan integrasi layanan, serta peningkatan kapasitas SDM dan penyedia jasa logistik, di mana strategi ini dituangkan dalam berbagai program lintas kementerian lembaga. Menurut Erlangga, efektivitas dan efisiensi dalam sektor logistik merupakan tantangan krusial bagi pembangunan ekonomi nasional. Pada tahun 2022, biaya logistik Indonesia mencapai 14,29% dari total PDB. Sementara itu, di tingkat internasional, Indonesia menempati posisi ke-63 dari 139 negara dalam Logistic Performance Index atau LPI tahun 2023 yang dirilis oleh World Bank. Jumlah penerbangan Natal dan Tahun Baru pada 2025 diprediksi naik seiring dengan diskon tiket pesawat sebesar 13 hingga 14%. Selama 18 hari layanan khusus, jumlah pergerakan pesawat diproyeksikan mencapai sekitar 76.972 penerbangan atau rata-rata 4.276 penerbangan per hari, naik sekitar 3,5% dibandingkan periode libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Untuk menghadapi lonjakan ini, Airnav telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, diantaranya dengan meningkatkan koordinasi melalui Indonesia Network Management Center yang mengintegrasikan pengawasan dan koordinasi layanan secara nasional, serta bekerjasama dengan BMKG untuk pemantauan cuaca terkini. Sementara itu, Direktur Operasi Airnav Indonesia, Setio Anggoro memproyeksikan puncak arus keberangkatan diperkirakan terjadi pada 19 atau 20 Desember 2025. Sementara arus balik diprediksi mencapai puncak pada 3 hingga 4 Januari 2026. Ia menyebut prediksi ini masih berdasarkan perhitungan dari Airnav saja, dengan melihat lalu lintas penerbangan yang ada pada tahun lalu. Penutupan pemerintah atau shutdown Amerika Serikat resmi berakhir. Ini terjadi setelah Presiden Donald Trump menandatangani RUU untuk mengakhiri penutupan pemerintah terlama dalam sejarah AS pada Rabu malam waktu setempat. Sementara itu, shutdown terjadi sejak 1 Oktober. Saat pengumuman, Trump menuduh oposisi dari Partai Demokrat melakukan pemerasan selama kebuntuan 43 hari tersebut. Sebelumnya, Senat mengesahkan RUU pendanaan Senin malam. Kesepakatan pengeluaran tersebut akan mendanai operasional pemerintah hingga akhir Januari. Kesepakatan juga membatalkan semua PHK pegawai pemerintah federal karena shutdown pemerintah. Pegawai akan menerima gaji normal.
Paket tersebut juga mendanai program SNAP yang membantu memberi makan 42 juta warga Amerika melalui kupon makanan. Sebelumnya, pemerintahan Trump mencoba mengakhiri tunjangan kupon makanan tersebut pada bulan November dengan alasan penutupan pemerintah dan kemudian menolak untuk menggunakan dana selain 4,6 miliar dolar AS yang terdapat dalam dana kontingensi untuk membayar penuh tunjangan SNAP bulan tersebut.